Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Lagi-lagi ahli demi ahli berbicara tentang ijazahnya Pak Jokowi. Sebosan perhatian kita terhadap ijazahnya Pak Jokowi, tetapi semenarik itu isu ini sampai yang berkata-kata itu sudah bukan orang-orang awam lagi, tetapi sudah orang-orang yang memang banyak bergelut di bidang pendidikan, kemudian di bidang politik dan lain sebagainya. Yang mana ini menjadi sebuah anomali kalau saya meminjam perkataannya Menhan Syafri ya. Bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, karena seonggok ijazah yang mana seharusnya ini adalah permasalahan yang mudah sekali untuk diselesaikan, tetapi begitu rumit di negara yang ya terkenal kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah begitu. Ini adalah cerminan bangsa Indonesia, yang mana saya tidak bisa membayangkan begitu kalau permasalahan ini terjadi di negara-negara maju ya. Ini akan sangat membuat warga negara itu tertunduk malu di mata dunia. Tapi ya mau bagaimana lagi, itulah yang terjadi, dan sekarang kita akan melihat yang berbicara itu adalah Profesor Ci Juliati Hisyam. Beliau itu adalah sosiolog hukum UNJ, yang mana ini adalah pendekatan baru ya di dalam membahas ijazahnya Jokowi. Karena sebelumnya itu kan dipertanyakan materai yang ada di dalam ijazah itu, yang mana memang tidak lumrah ada materai di situ. Dan kemudian diangkatlah beberapa ijazah memang ada materainya, dan yang dipermasalahkan itu ya itu ada materai atau tidak ada materai. Tetapi Profesor Ci ini beliau melihat dari tahun keluaran materai yang ada, sehingga ramailah di media sosial ini ada profesor baru yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dan menariknya ya, beliau itu berbincang di sini dengan tidak lain dan tidak bukan the one and only begitu ya, penyembah Jokowi secara membabi buta, yaitu Andi Azwan. Kita akan langsung sajikan saja bagaimana perbincangan kedua orang ini, dan saya rasa ini menarik ya untuk politainment begitu ya, politik entertainment. Itulah masa kita sekarang. Kita akan saksikan bagaimana perbincangan keduanya ini. Masih banyak lembaran foto, bahkan ada foto yang menurut Bang Andi Azwan, ini foto sudah diteliti versi Bang Andi Azwan. Ada wajah Pak Jokowi mengenakan kacamata. Tapi kita berikan kesempatan terhadap panelis terlebih dahulu, Pak Triandika sama Prof. Sebentar, ini kan foto yang ada di ijazah Jokowi dibandingkan dengan foto klaim sebagai Jokowi lagi, bukan dengan foto Jokowi yang ada sekarang. Mungkin Andi ini agak takut ya kalau dibandingkan dengan foto yang ada sekarang tuh. Entah akan bagaimana hasilnya. Lanjutkan dulu. Ci, pertanyaan boleh ditujukan kepada Prof. Denny Indrayana, sama-sama Prof malam hari ini. Silakan, Prof. Ci. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Bang Denny, jumpa pertama ini kan saya. Menarik dengan kasus ini gitu. Sebenarnya saya mau bertanya sama Bapak yang tadi bicara, kalau Bang Denny kan belum bicara gitu kan. Nah gitu. Jadi saya sebenarnya mau tanyanya ke sini Bang Andromeda, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh, baik. Saya tanya dengan Pak Andi tadi ya. Baik. Pernyataan yang Anda kemukakan itu menarik sekali gitu ya. Tadi dikatakan bahwa materai itu warnanya hijau. Nah, berdasarkan peraturan mana Anda bisa mengatakan bahwa materai itu warnanya berbeda-beda? Oke. Bahkan di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tidak pernah dinyatakan ada materai seperti itu. Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu. Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Oke. Jadi bukan keseluruhannya. Oke. Kalau tadi ditunjukkan warna hijau itu dapat dari mana ya? Begini Bu, boleh Bang Andi Azwan? Ya, jadi dari yang langsung namanya saya diperlihatkan ke kamera. ya, saya melihat dari sini dan saya mendapatkan dari Kagama Bu. Ya, dari Kagama Bela UGM.
pemilik ijazah mereka. Jadi ada ketua angkatan, Mas Wahid Iskandar itu menginfokan ada beberapa ijazah itu semua, ya teman-teman beliau itu warnanya adalah meterainya hijau. Ini Oke. boleh saya pegang bang? Kita sorot di kamera boleh bang ya? Boleh. Sebentar dulu. Dipilih dulu bang. Yang mana ini yang betul? Biar nggak ada. Ini saking banyak lembaran perinan ini kan dari Bang Andi Aswan ini kan. Sebentar, mana tadi? Sebentar ya, ini begini. Jadi ijazah yang disandingkan, ijazah bandingan begitu ya, yang dibawa oleh para penggugatnya ijazah Jokowi dari dalam hal ini adalah Ruy Surya dan kawan-kawan, itu biasanya nggak pakai materai itu. Dan kemudian Azwan ini membawa yang dikatakan tadi ketua alumni atau apalah begitu ya, yang membawa ijazah bandingan juga. Yang mana permasalahannya begini, senetral apa begitu orang tersebut di dalam menunjukkan ijazah-ijazah yang katanya sebanding atau setara dengan atau satu keluaran dengan ijazahnya Jokowi. Jadi sebetulnya dari sini Azwan sudah kalah argumen karena Profesor Ci ini membawa undang-undang, Azwan membawa sampel yang mana sampel yang dibawa itu dipertanyakan independensinya, keindependenannya itu dipertanyakan. Jadi dari sini sudah kalah argumen sebetulnya Azwan ini. Ya tapi mau bagaimana lagi ya, namanya Azwan begitu. Mau bagaimanapun tadi ya disembah Jokowi itu habis-habisan sudah. Kita lanjutkan dulu. Oh, ini. Ini, yang ini. Oke. Yang kita perlihatkan di kamera. Ya, itu warnanya hijau stemnya, apa meterainya. Kita berdasarkan itu, Bu. Ya, bukan saya mengadang-adang apa ini enggak, karena Sebentar ya. Ini ijazah ini itu seasli apa begitu? Yang mana pada akhirnya kan jadi banyak ijazah yang dipertanyakan. Kalau memang ini ijazahnya asli, jadi bisa jadi kepalsuan ijazah Jokowi ini di backup dengan ijazah palsu yang lain. Karena ibu atau Profesor Ci ini membawa undang-undang. Itu yang dipermasalahkan. Jadi kalaupun memang misalkan ada 11 ijazah yang mirip seperti ini dengan materai warna hijau, sedangkan undang-undang tidak tidak menunjukkan adanya materai berwarna hijau secara keseluruhan seperti ini, pada akhirnya ijazah-ijazah ini menjadi tidak konstitusional, tidak backed by law, tidak didukung oleh undang-undang begitu. Itu yang jadi sebetulnya. Jadi kalaupun misalkan Andi Azwan memperlihatkan, oh ini ijazah ini loh acuan kita, loh acuannya malah sama-sama ijazah yang bermasalah. Itu Pak Andi Azwan ya, jangan-jangan ya, mohon maaf, ini juga sama-sama yang dicetak di Pramuka tuh, jangan-jangan ini juga hasil scanan bodong. kan inilah saya menunjukkan bahwasanya itu ijazahnya itunya meterainya hijau. Maaf Pak, Kagama itu tidak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Yang mengeluarkan itu adalah undang-undang. Nah. Berdasarkan undang-undang Gini, tadi Bu. warnanya sudah ditetapkan Pak seperti itu. Nah. Nah. Kayak gitu Pak. Itu warnanya dari mana? Bu, begini Bu, Nah itu on point ya perkataan Profesor C itu. kita lihat itu adalah mereka ini seangkatan Pak Jokowi di wisuda bersama-sama dan menerima ijazah itu sama. Adalah ini, Ibu bisa marah, bisa tanyakan ke UGM Tuh, yang kan? mengeluarkan ijazah dengan UGM itu materai nggak bisa meterai mengeluarkan ini. warna materai Pak. Yang Nah sebetulnya itu kan klaimnya Azwan bahwa ijazah itu memang betul dikeluarkan oleh UGM, itu kan baru klaimnya dia. Ya bagaimana kita mau menghadapkan undang-undang dengan klaim begitu? Oh ini kan UGM mengeluarkan. Loh jika demikian tadi saya katakan ini tidak backed by law, ini tidak didukung oleh undang-undang yang ada. Yang ada berarti dalam hal ini UGM mengeluarkan materai palsu. Kalau memang itu ada materainya begitu, kan pada akhirnya menjadi pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh UGM. Itu yang jadi permasalahan di Azwan. Mengeluarkan memang materai itu kalau negara. bicara gitu Ibu, itu bukan wewenang saya bicara itu. Saya ini menunjukkan bahwasanya teman-teman Pak Jokowi itu yang pada Agustus dan November tahun 85 itu di wisuda, itu adalah meterainya warna hijau. Berapa banyak Bapak sampelnya yang menyatakan bahwa materai itu Teman warnanya hijau seangkatan dia? Berapa yang Bapak dapatkan? Itu ada 15 lebih. 15 lebih Bapak punya itu datanya? ditahan. Bukan saya Bu ya, itu jangan pernyataan saya. Lah kan Bapak yang ngomong. Saya bicara ini menunjukkan itu adalah ketua angkatan beliau, ya,
Mas Toha Iskandar itu menginfokan. Sudah Sebentar yuk. Ini tiba-tiba begitu ya, ketua angkatan masih ada sampai sekarang. Entahlah ya, kalau misalkan saya sih nggak ada begitu. Ketua angkatan 10-15 tahun itu masih langgeng, masih ada, dan pada akhirnya kemudian menghubungi orang-orang untuk mengscan ijazahnya. Saya tidak mendapatkan itu adalah sebuah hal yang normal dan sebuah hal yang wajar. Tapi kalaupun itu memang ada, sekali lagi seharusnya para alumni ini mempertanyakan kepada UGM, kenapa kok bisa begitu? Karena Andi Azwan ini tidak menjawab pertanyaan Profesor C ini sama sekali. Tidak menjawab itu. Oh, ini bukan saya yang mengeluarkan, ini kan kepolisian yang meminta kepada ketua alumni untuk menghadirkan ijazah-ijazah yang serupa. Pertanyaannya sekali lagi, seindependen apa Bapak ketua alumni UGM angkatan Jokowi ini ya? Dan coba yang pernah selesai kuliah ataupun yang tidak selesai begitu ya, coba tuliskan di kolom komentar, masih ada gitu alumni ketua angkatan alumni itu, masih ada atau tidak? Ya kalau ada good for you gitu ya, karena buat kita mah nggak ada sama sekali. Ini anomali juga. ada ditahan semua, ada 15 ijazah asli sudah ditahan yang sama dengan beliau ya. Jadi bahan materi dari Polda Metro Jaya ya. Jadi bukan dari saya ini menerangkan karena ada 2 yang meterai itu, mungkin ibu bilang ungu tapi kelihatannya kayak merah gitu loh. Bapak dapatnya dari mana kalau begitu tahu warna hijau kalau semua ada dikumpulkan oleh Polda? Aduh ibu, saya kan sudah katakan mereka ini semua teman-teman Pak Jokowi itu diperiksa oleh Polda Metro Jaya ya, dan mereka itu ditahan untuk ijazahnya sebagai barang bukti gitu loh. Jadi bukan dari saya, ini info dari ketua angkatan 80 yang juga nanti akan sebagai saksi. Oke, nah ini ya ketua angkatan 80 pada 85 entahlah, itu terserah itu ya. Memang nama angkatannya juga bolak-balik tuh, lulusan 80, lulusan 85, masuk 80, keluar 85 gitu ya. Itu juga bolak-balik. Cuman begini, ini kebiasaan termuls. Apa kebiasaannya itu? Mereka itu tidak memiliki daya analitik sama sekali. Tatkala keluar 15 ijazah dengan materai yang tidak sama dengan undang-undang, mereka itu langsung mengatakan ini sudah benar materainya, sudah benar ijazahnya, karena ada data-data yang sama dengan warna materai yang sama, yang mana warna materai itu tidak keluar, tidak diatur oleh undang-undang. Jadi kesimpulan mereka itu akhirnya seperti ini. Ijazahnya Jokowi asli karena banyak sampel yang sama dengan ijazahnya Jokowi, yang mana sampelnya ini pun belum diverifikasi, hanya menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh penyidik Polda Metro. Apakah permasalahan undang-undang dalam warna materai ini menjadi masalah bagi Andi Azwan atau terbuka secara keseluruhan? Itu tidak menjadi permasalahan sama sekali. Oh enggak, itu enggak urusan ya. Undang-undang enggak urusan ya. Padahal mereka itu seharusnya sadar, minimalnya begitu sadar, bahwa ke-16 ini, 15 plus Jokowi tadi, ke-16 ini bermasalah. Yang mana seharusnya ketua alumni itu mempertanyakan kepada UGM, kenapa kok ini keluar materai warna hijau? Karena kita waktu kuliah tidak memperhatikan undang-undang warna materai begitu. Ini menjadi ilegal semua pada akhirnya. Kalau mau begitu ya, kalau mau. Enggak begitu, sorry Pak, maksud saya gini, kan semua data tadi dipegang oleh Polda karena mau diperiksa. Sekarang berarti data itu di sana. Bapak bagaimana dapat data itu kalau misalnya sekarang menerangkan warnanya hijau dan memaksa warna hijau gitu loh. Sudah Sementara lama, undang-undangnya nggak ada ngomong kayak gitu. Sini sudah lama. Ya. Kasus Pak Jokowi ini sudah setahun. Oke, sebentar. Ini menarik juga ya. Coba lihat ya. Azwan mendapatkan ijazah dari Polda Metro, yang mana Jokowi pun sama-sama ijazahnya. Dan Azwan mendapatkan ide dari Polda Metro tanpa keribetan sama sekali, padahal sama-sama ijazah. Inilah yang kemarin dikatakan kepada UGM begitu ya. Kalau UGM ini mau menutupi data pribadi, seharusnya itu bukan hanya untuk ijazahnya Jokowi, tetapi berlaku untuk semua
alumni yang mana ternyata ya kerahasiaan data pribadi yang sangat dipegang erat oleh UGM ternyata tidak dilakukan terhadap seluruh alumni, hanya berlaku kepada Jokowi saja. Ini menarik. sudah hancur lagi sudah UGM di sini. Ya sudah hancur lagi. Polda Metro juga di sini sudah hancur lagi. Kenapa data-data yang berkaitan dengan ijazahnya Jokowi dikeluarkan full hasil scan-nya, tetapi ijazahnya Jokowi tidak dikeluarkan? Kenapa demikian? Hai Polda Metro, ini juga pertanyaan kepada kalian tuh. Kan katanya ijazahnya Jokowi juga yang asli itu ada di Polda Metro. Seharusnya kalau dipinta ya dikeluarkan begitu. Ini juga aneh juga nih. Ya, sebelum ini Polda Metro Jaya menahan, mereka sudah membuat scanning Saya juga masing-masing. lulusan tahun itu Pak, tapi enggak tuh warnanya enggak hijau. Ya makanya. Prof Cis sama dengan Jokowi meskipun beda kampus, tapi angkatannya sama persis, lulusannya sama Prof? Iya, saya dari IKIP Jakarta, Lah beda lah. Beda kampus? tapi Beda kan ada kampus. materai Beda katanya provinsi. kan. Beda dong. Kalau kita tanya Masa apa materai beda-beda kampus nggak ada. Ya ibu kan dari IKIP bu. Kalau Bukan dari IKIP. ibu dari UGM, Aduh. Fakultas Kehutanan, sama dengan Pak Joki, baru ibu bisa bertanya. Bukan begitu maksudnya Pak. Peraturan itu kan berlaku secara universal di Indonesia ini. Kalau memang semua ijazah pada tahun itu harus menggunakan materai, tentu sama materainya. Betul ya. Loh, bukan dari IKIP ya. Kalau misalkan nih materai berapa, materai harga berapa begitu ya. Dulu saya nggak tahu materai itu ada harga-harganya atau tidak. Sekarang kan ada materai berapa, 5.000, 10.000 begitu. Yang paling tinggi berapa sih? Saya udah lama nggak nanda tangan dokumen, jadi nggak tahu materai yang paling tinggi sekarang harganya berapa. Cuman kan warnanya ya serupa begitu. Warnanya sama. Kalau beda harga ya beda warna. Nah kalau misalkan di situ ada misalkan materai 10.000, ya kan yang warna apa, abu-abu kalau dulu saya itu ya. Sekarang entah, saya udah lama tadi sekali lagi nggak ada tangan dokumen. Jadi warna abu-abu tuh warna silver. Yang warna silver itu yang paling mahal. Ya sudah, itu berarti semua di atas materai 10.000. Berarti materai 10.000 semua itu sama warna silver semua. Nah ini kok kenapa adanya warna hijau ya? Jadi aneh kan. Kemudian tadi kata Azwan, wah ibu kan dari IKIP lah, apa urusannya? Apa urusannya Azwan? Kayak mana bisa beda-beda? Bu, saya ini bukan orang UGM dan saya bukan institusi UGM. Oke? Yang jelas, kalau ibu menanyakan begitu spesifik, ibu bisa tanyakan ke UGM. Loh, kalau begitu jangan jadi pembela. Anda itu jadi pembela ya harus siap ditanya secara spesifik. Ya ini kok menjadi pembela Jokowi ditanya secara spesifik langsung melemparkan lagi kepada UGM, ya tanya aja sama UGM begitu. Lah ini inkoherensi begitu ya, ketidakkoherenan. Permasalahan Termul itu salah satunya. Ya sebagaimana kemarin Polda Metro mengatakan sudah mengambil ijazahnya Jokowi, tapi kemudian Termul masih bisa diperlihatkan oleh Jokowi ijazahnya, kan aneh, nggak sinkron begitu. Makanya rapatnya agak sering begitu ya. Biar sinkron lah. Tapi yang jelas, saya menunjukkan kepada publik, ya, dan dibantu oleh Kagama Bela UGM, ya, angkatan 80 dari sekian puluh orang, ya, mengumpulkan ini sebelum disita oleh Polda Metro Jaya. Ya, kan? Oke, ini sebelum disita oleh Polda Metro Jaya. Oke, berarti ini diambil bukan dari Polda Metro, tetapi sebelum sebelum diserahkan kepada Polda Metro. Fine, itu tidak menjadi permasalahan, tetapi kemudian menjadi leak kepada publik begitu, menjadi keluar terhadap publik untuk membuat atau untuk membelokkan narasi. Apakah ini bermasalah? Ya, secara etik, kalau kita mengatakan etik, ini pun bermasalah. Lah katanya ini kan dilindungi oleh undang-undang begitu, dilindungi oleh undang-undang informasi publik. Tapi kemudian dikeluarkan kepada publik oleh orang yang bahkan kuasa hukumnya yang bersangkutan, kuasa hukum ijazah-ijazah yang ada itu bukan Andi Azwan ini, ya. Jadi ya lucu saja begitu. Karena mereka ini paham, ya, dan mereka siap untuk bersaksi di Polda Metro Jaya. Makanya saksi itu Bu ada 130 orang, termasuk teman-teman Pak Jokowi, ya. Jadi kalau mereka bersaksi pasti ijazahnya mereka semua diperiksa. Dan makanya lapor
dari Barreskrim mengatakan itu identik karena sudah dibandingkan dengan ijazah teman Pak Jokowi pada saat yang sama. Ribut-ribut soal materi kita boleh ke Prof Denny Indrayana. Sebentar ya, ini tetap saja tidak akan menghilangkan permasalahannya. Jadi kalaupun misalkan nanti kan ini makanya kepolisian itu pada akhirnya akan mendapatkan permasalahan tambahan. Yaitu kenapa ada materai berwarna hijau itu? Ada 130, ada 1000, ada 1500. Tetapi ya materai yang dikeluarkan ini tidak didukung oleh undang-undang, tidak ada landasan hukumnya. Ini akan menjadi permasalahan baru. Jangan-jangan UGM ini fraud, membuat materai palsu. Ya kan lumayan. Atau kalau tidak UGM-nya yang fraud, UGM menjadi korban materai palsu begitu. Masa sehancur itu ya Universitas UGM ya Fakultas Kehutanan, masa sehancur itu? Kalau tidak salah tadi apa warnanya harusnya merah ya kalau tidak salah itu. Halo. Tadi saya mencoba mendengarkan ya, tapi menurut saya ada baiknya kita jeda sejenak ini. Karena terlalu teknis sekali, kami rasa emboss, kemudian materai warna biru, warna hijau, warna merah. Persoalannya sebenarnya kita semua paham. Akar masalahnya kita belum pernah melihat secara publik. Publik ini kita sebagai rakyat, Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli. Jadi yang kita perdebatkan ini masih belum jelas barangnya. Ya itu. Kalau dalam kacamata hukum, ini kesaksian yang nilainya belum bisa dinilai sebagai barang bukti. Oke, itu scanan yang katanya mendukung ijazahnya Jokowi ya. Jadi memang betul apa yang dikatakan. Kok yang dibawa Azwan itu malah selalu ijazahnya yang bukan ijazah Jokowi, itu selalu yang dibawa oleh Azwan itu. Dan tatkala kemarin Azwan mengklaim membawa scan hasil atau scan asli dari ijazahnya Jokowi, ternyata ya itu sama-sama juga yang diupload oleh Bung Sandi itu. Jadi ini permasalahannya yang tidak bernilai begitu ya. Memang di hadapan hukum. Kalau di hadapan hukum ya pada akhirnya tidak ada yang bernilai karena ijazah aslinya belum diperlihatkan gitu. Asli yang quote and quote begitu ya, dalam tanda kutip. Jadi tidak ada nilainya. Tetapi di hadapan publik yang dikatakan oleh Profesor Ci ini on point begitu. Dan itu tidak dijawab sama sekali oleh Azwan, malah katakan tanya sama UGM, saya tidak tahu, saya bukan UGM dan lain sebagainya, malah dodging the question, malah kayak The Matrix begitu ya, ada peluru dihindari begitu ya, nggak kayak Superman gitu, ada peluru itu dihadapi ya. Ini saya bulletproof begitu ya. Saya ini kuat begitu, nggak seperti itu Azwan itu. Kesaksian the auditu yang belum mengalami langsung sendiri berhak untuk mengatakan faktanya seperti apa. Oke. UGM sendiri mengatakan, dan ini kemarin saya dengar salah satu kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan UGM mengatakan ijazah asli Jokowi itu ada. Maksudnya mengakui ijazah Pak Jokowi itu asli. Itu keliru. Oke, sebentar. Ini videonya sudah sampai sini begitu ya, habis. Aku lihat, jadi kita akan lanjutkan nanti insya Allah kalau ada waktu. Sampai sini kita setidaknya bisa mengambil kesimpulan bahwa begitulah Termul begitu. Mereka itu mengesampingkan daya analitik mereka, mengesampingkan kecerdasan mereka kalau ada tatkala berhadapan dengan ijazahnya Jokowi. Dan sampai sekarang yang diperlihatkan oleh Azwan itu selalu ijazahnya orang lain, bukan ijazahnya Jokowi. Yang mana kejanggalan-kejanggalan yang dituduhkan kepada ijazahnya Jokowi sampai sekarang itu tidak dijawab secara substansial. Itu malah diputer-puter lagi. Yang itulah pada akhirnya menjadikan isu ini memang menarik karena bukan sekedar isu keaslian ijazah Jokowi, tetapi ini menjadi barang pelajaran begitu untuk orang-orang yang berpikir bagaimana kedunguannya Termul di dalam menghadapi argumen-argumen yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memang berpikir begitu. Jadi hiburan tersendiri saya rasa begitu ya. Kenapa saya juga masih aneh kenapa peminat isu ini masih lama. Mungkin masih banyak orang yang bisa tertawa dari
keunyu-unyuan para termul itu. Demikian ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga kita semua ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.